Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dalam pandemi seperti ini kita harus tetap produktif ya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tapi jangan lupa menggunakan protokol kesehatan ya. Sebelumnya pada belum kenal kan siapa saya? Perkenalkan dulu, nama saya Fahmi Ibrahim. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang model pembelajaran. Model pembelajaran apakah? Langsung aja yuk masuk ke materinya. Model pembelajarannya yaitu model pembelajaran kooperatif script. Jadi yang pertama, pengertian kooperatif script. Kooperatif script dikenal juga dengan nama script kooperatif. Pengertian kooperatif script menurut para ahli, yang pertama ada menurut Dan Serau, menyatakan pembelajaran kooperatif script adalah suatu cara bekerja sama dalam membuat naskah tulisan tangan dengan berpasangan dan bergantian secara lisan dalam mengintisarikan materi-materi yang dipelajari. Kedua, menurut Slavin, beliau berpendapat bahwa kooperatif script adalah model belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian peran sebagai pembaca atau pendengar dalam mengintisarikan bagian-bagian yang dipelajari. Berdasarkan dua pendapat yang telah dipaparkan, kooperatif script merupakan model belajar yang membutuhkan kerjasama antara dua orang, yang mana yang satu sebagai pembicara dan yang satunya sebagai pendengar. Pada pembelajaran kooperatif script terjadi kesepakatan antara siswa tentang aturan-aturan dalam berkolaborasi. Masalah yang dipecahkan bersama akan disimpulkan bersama. Peran guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan belajar. Pada interaksi siswa terjadi kesepakatan, diskusi, menyampaikan pendapat dari ide-ide pokok materi, saling mengingatkan dari kesalahan konsep yang disimpulkan, dan membuat kesimpulan bersama. Model pembelajaran kooperatif script baik digunakan dalam pembelajaran untuk menumbuhkan ide-ide atau gagasan baru dalam pemecahan suatu permasalahan, daya berpikir kritis, serta mengembangkan jiwa keberanian dalam menyampaikan hal-hal baru yang diyakininya benar. Model pembelajaran ini mengajarkan siswa untuk percaya kepada guru dan lebih percaya lagi pada kemampuan sendiri untuk belajar, untuk berpikir, mencari informasi dari sumber lain, dan belajar dari siswa lain. Siswa dilatih untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide temannya, sehingga dapat membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan siswa yang kurang pintar, dan menerima perbedaan yang ada. Yang selanjutnya ada manfaat pembelajaran kooperatif script nih. Jadi yang pertama itu manfaatnya dapat meningkatkan keefektifan pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini bahwa materi yang terlalu luas cakupannya dapat dibagikan siswa untuk mempelajarinya melalui kegiatan diskusi, membuat rangkuman, menganalisis materi baik yang berupa konsep maupun aplikasinya. Yang kedua, dapat memperluas cakupan perolehan materi pembelajaran karena siswa akan mendapatkan transfer informasi pengetahuan dari pasangannya untuk materi yang tidak dipelajarinya di kelas. Yang ketiga, dapat melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam menganalisis, merangkum, dan melalui kegiatan diskusi, siswa akan terlatih menggunakan kemampuan berpikir kritisnya
untuk memperoleh pengetahuan melalui pembelajaran yang dirancang pada cooperative script. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran cooperative script. Model pembelajaran cooperative script menurut Alit memiliki konsep dari the accelerated learning, active learning, and cooperative learning. Maka prinsip-prinsip dalam model pembelajaran cooperative script sama dengan prinsip-prinsip yang ada pada model pembelajaran cooperative learning. Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam dan berenang bersama. Yang kedua, siswa memiliki tanggung jawab terhadap siswa lain dalam kelompoknya, di samping tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi. Yang ketiga, siswa harus berpandangan bahwa mereka semuanya memiliki tujuan yang sama. Yang keempat, siswa harus berbagi tugas dan berbagi tanggung jawab sama besarnya di antara para anggota kelompok. Yang kelima, siswa akan diberi suatu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. Yang keenam, siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh keterampilan bekerja sama selama belajar. Yang terakhir, 7, siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang dipelajari dalam kelompok kooperatif. Yang terakhir ada pelaksanaan model pembelajaran cooperative script. Langkah-langkah aplikasi dari model pembelajaran cooperative script adalah yang pertama, guru memulai pelajaran dan menyampaikan topik pembelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua, guru menuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi pembelajaran sesuai standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar. Yang ketiga, guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok dengan terlebih dahulu mengenal karakteristik dari masing-masing siswa agar dalam pembagian kelompok dapat disesuaikan dengan kemampuan siswa sehingga mereka bisa saling melengkapi dan membantu satu sama lain. Hal ini juga dapat mengakibatkan interaksi sosial antar siswa menjadi semakin baik, bukan hanya kepada orang itu saja. Yang keempat, masing-masing kelompok mempelajari kegiatan yang berbeda. Setiap kelompok mendiskusikan materi yang mereka dapatkan dan bersama-sama memecahkan materi yang belum mereka pahami. Guru di sini bertindak sebagai fasilitator. Yang kelima, setelah siswa tersebut sudah memahami materinya masing-masing, kemudian guru mengelompokkan kembali dengan memasangkan satu peserta didik dari kelompok yang satu dengan peserta nomor satu dari kelompok lain. Jadi mereka akan berpasang-pasangan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dibuat menjadi satu kelompok. Kemudian guru membagikan nomor kepada setiap siswa secara acak. Yang keenam, guru dan peserta didik menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Yang ketujuh, seorang peserta didik bertugas sebagai pembicara, yaitu menyampaikan dan menjelaskan tugas dan hasil tugasnya selengkap mungkin, dan orangnya lagi dan dari peserta didik sebagai pendengar, yaitu bertugas menyimak atau mengoreksi atau menunjukkan ide-ide pokok pembahasan yang kurang lengkap. 8. Bertukar peran, yang semula sebagai pembicara berperan sebagai pendengar dan yang semula sebagai pendengar berperan sebagai pembicara. 9. Guru meminta salah satu pasangan untuk mempresentasikan hasil kegiatannya atau diskusinya dengan memanggil dari salah satu nomor siswa secara acak. 10. Diskusi kelas. Semua siswa menanggapi hal-hal yang masih kurang jelas dan materi yang belum dimengerti. Dan guru di sini bertindak sebagai penengah untuk menjelaskan hal-hal yang masih salah atau kurang tepat dan belum jelas kepada siswa. 11. Guru memberikan penguatan pada hasil diskusi, yaitu penjelasan kembali materi yang masih dianggap meragukan dan kurang jelas.
Ke-12, untuk lebih memahami materi lebih baik lagi dan mengetahui kemampuan masing-masing siswa dalam memahami materi, guru memberikan latihan soal untuk dijawab dan didiskusikan oleh masing-masing kelompok yang beranggotakan 2 orang tersebut. Masing-masing orang harus bisa mengerjakan soal tersebut, bukan hanya salah satu dari anggota kelompoknya saja. Anggota yang bisa menjelaskan kepada anggota yang belum paham, karena guru akan memanggil nomor secara acak. Bagi siswa yang disebut nomornya harus mengerjakan soal tersebut dan menerangkannya di depan kelas. Bagi siswa yang tidak bisa menjawab atau jawabannya salah, maka akan mendapatkan bintang merah, yang artinya kelompok tersebut terancam kekalahan. Dan apabila jawaban yang disampaikan benar, maka kelompok tersebut akan mendapatkan bintang kuning. Kelompok yang mendapatkan bintang kuning yang paling banyak, maka kelompok tersebut menjadi juara dan mendapat bingkisan penghargaan kelompok yang telah disediakan oleh gurunya. Dan sebaliknya, apabila kelompok tersebut mendapatkan bintang merah terbanyak, maka kelompok tersebut kalah dan mendapatkan suatu hukuman, yaitu membersihkan kelas selama 3 hari berturut-turut, menggantikan tugas piket. Jawaban yang salah langsung akan dijelaskan oleh guru tersebut. Yang ke-13, guru membimbing peserta didik menyusun kesimpulan dari materi trigonometri yang telah disampaikan dengan menggunakan model kooperatif script. Yang ke-14, guru memberikan evaluasi soal dikerjakan masing-masing oleh siswa dan tidak boleh saling membantu. Yang ke-15, terakhir, guru menutup pembelajaran. Nah, gimana guys? Masih pada semangat? Semoga pada mengerti ya apa yang saya sampaikan. Jadi mungkin cukup sekian. Saya tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.